Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari, alhamdulillah kita saat ini telah memasuki bagian yang ke-63. Berarti 63 kali sudah kita berbincang-bincang seperti ini. Semoga kiranya ada manfaatnya. Bukan hanya kepada tuan-puan dan bapak ibu sekalian, terutama tentunya kepada diri saya sendiri. Jadi acara kita ini namanya pun saling mengingatkan Pak Bu. Bukan mengatakan bahwa pendapat kita dan kitalah yang paling benar, tidak. Tapi hanya kadang-kadang ulang-ulang kaji. Mbak kata pepatahnya lancar kaji karena diulang. Bukan mengajari limau berduri, bukan mengajari tentara berbaris, bukan pula mengajari itik berenang, sama sekali tidak. Tetapi ada maksud kita, yaitu ikut serta dalam memberikan pencerahan dari gelombang konten di medsos saat ini yang sudah begitu semarak. Kita ingin tampil apa adanya. Kita berusaha apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak ikut menyelip dari sekian konten-konten yang begitu populer dan begitu semarak saat ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, di mana saja pun Anda berada, kali ini kita ingin membahas tema dengan judul Jangan Ciptakan Kegelisahan dan Kesedihan dalam Hidup Ini. Saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, sungguh hidup ini kalau mau disedihkan, sedih Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau tidak mau disedihkan, juga kenapa sih harus sedih? Begitulah. Bagaimana tak sedih? Mohon maaf, bukan iri, ya. Ini namanya bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Orang punya mobil mewah, entah apa-apalah mereknya, saya pun tak tahu mereknya mobil ini. Sementara kita hanya kerta buruk. Sedih kan? Sedih. Yang bilang tak sedih, sedih itu. Orang berjalan, tamasa ke luar negeri, naik pesawat, mampir restoran-restoran internasional dengan makanan internasional. Kita ke pantai kampung kita pun tak ada duit. Bagaimana duit? Makanan sana anak bawa anak misalnya, tak jajan, kan begitu. Jadi sedih, memang hidup ini sedih, tapi jangan disedihkan, itu maksud kita. Tidak ada itu, tak perlu sedih kita Bapak Ibu, nggak perlu sedih. Sementaranya itu, yang senang, sementara sajanya itu, kita pun sementaranya. Alangkah ruginya kita dalam kehidupan sementara ini bersedih kita ikutkan kesedihan kita, waduh, rugi kita.
rugi kita. Cuman pula jangan terlalu digembirakan, sedih tapi gembira. Sampai-sampai ada kematian, hantamnya ketawa. Ini lucu. Mengapa kau ketawa? Mama kau mati, kata orang. Tak perlu disedihkan hidup ini, tak perlu disedihkan, bukan begitu. Ya namanya meninggal mama awak, sedih lah awak. Kata orang pula, senang dong mama dia meninggal. Ada itu. Masih tentang juga kematian tadi. Alkisah meninggal anak gadisnya. Ini tadi yang terlalu disedih-sedihkan tadi nih, banyaklah pelayan. Dia pun menangis lah mamanya. Anakku, belumlah sempat kau menikah lagi nak dipegang ya alat-alat sensitif kawan tuh. Apa sih maksudnya, ketawa orang. Itu namanya terlalu disedih-sedihkan. Apalah begitu kali. Sampai memalukan jadinya. Asal dipegang, larang orang. Jangan bu. Belumlah sempat kau nak menikah, berapa kali pegangnya lagi. Aduh makhu. Itu namanya overacting ya. Terlalu sedih-sedihkan. Jangan sempat mengarah ke sana lah. Jadi jangan gelisah hidup ini. Jangan terus sedihkan. Kegelisahan. Siapa sih yang tidak gelisah? Coba. Kita saja tidak tahu kan berapa lama lagi kita hidup. Kan nggak tahu kita. Kan gelisah seharusnya. Seharusnya gelisah. Menari kita misalnya. Bernyanyi kita. Tertawa kita. Bercanda ria kita. Tapi kita tidak tahu. Kapan saatnya tiba mas. Kan sedih itu. Kan gelisah jadinya kita. Cemas kan. Tapi tak perlu dicemaskan. Untuk apa? Nama-nama kerja. Istilahnya, tak ada beban batu digalas. Biarkanlah berlalu. Gelisah memang. Nggak bisa kita bilang nggak gelisah. Jadi, saudara-saudari, Bapak Ibu, sedih. Siapa sih yang tidak sedih? Melihat kesenjangan ekonomi, kesenjangan kehormatan, kesenjangan pekerjaan, kesenjangan fasilitas, dan lain sebagainya. Siapa sih yang tidak gelisah? Kita tidak tahu kapan kita akan diberangkatkan. Istilah kata kita ini Bapak Ibu saudara-saudari hanya ibaratkan ayam potong Pak. Ayam potong. Kan pernah sering kita lihat di ayam potong kan ada keranjang itu, keranjang. Bersusunlah ayam itu situ. Montok-montok rupanya ayam itu kan. Menunggu datang pembeli. Kadang-kadang bercanda-canda juga dia. Seloro juga dia sama-sama dia gitu. Di dalam itu nampak itu. Kan ayam seloro kan tahu kita. Makan mematu. Tapi sebenarnya dia hanya menunggu pembeli datang. Begitu datang pembeli, tak sempat bilang pisang udah jadi kayak mayak dia. Habis bulu semua. Tinggallah merah-merah dagingnya, cincang-cincang. Nah, siapa sih tak gelisah seperti itu? Ya begitulah keadaan kita. Terus terang aja. Apa kita bermanis-manis cakap? Mbak itu di rumah jagal itu. Rumah potong itu. Diles lah. Misalnya kambing. Mau dipotong, les merah. Begitu datang pembeli, habis sekarang. Walaupun tidak seperti itu sekali, tapi paling tidak ya begitulah gambarannya. Kita ini saudara-saudari Bapak Ibu sekalian. Jangan menyombong. Makanya jangan menyombong lah.
saling mengingatkan kita. Gelisah memang wajar gelisah, tapi jangan terlalu digelisahkan dan jangan terlalu sedihkan. Berjalanlah apa adanya, tetap pada koridor yang telah ditentukan, yaitu ketentuan-ketentuan yang telah jelas menurut kita, yaitu ketentuan agama. Itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita merenung dalam hidup ini. Hidup perlu direnungkan. Ini kadang-kadang kalau tidak adalah olah pikir kita, bisa hanyut kita dalam kesedihan. Bisa hanyut terbawa arus kegelisahan hidup. Ini ada cerita Pak Ibu, sedihnya ya, sedih nih ya, kita sedih. Alkisah adalah orang miskin Bu, Pak. Janda. Kerja mamanya, tahu Bapak Ibu, mengambil bikin tikar pandan, bukan pandan, kalau mensiang namanya. Itulah berapalah seminggu paling siap 1 hari. Paling nanti dijualnya 30.000. Suruh kawin nggak mau karena jelek. Maaf ya, selalu sedikit Bapak Ibu. Tak ada yang mau. Jadi Bapak Ibu, memang udah tua lah. Adalah anaknya. Kita sebutlah namanya anaknya si Budi ya. Udahlah susah begitu. Mulutnya pun bukan tanggung Bu, bikin anaknya. Oh, mai. Ampun sumpah segala macam. Budi, mampus mati aja lah kau. Rugi aku mulu kau. Lalu aku mulu babi. Babi bisa dijual. Malah di Islam. Siapa ini mau menjual babi pula dia? Cukuplah. Jadi bisa kita bayangkan berapalah penghasilan paling pandailah 40.000 dapat seminggu 40.000. Belikanlah beras. Kadang-kadang beli beras, ya Allah, sedih kita. Setengah kilo Pak beli beras. Ini fakta ya, fakta. Jangan dianggap ini sekedar ngomong-ngomong apa ya. Jadi pada senja disuruhlah bikin mamaknya ini si Budi ini ke pasar, ke kedai membeli beras. Jadi setengah kilo sama ikan asin 1 ons. Anak si Budi pun lapar, anak 3. Ada adiknya 2 perempuan lagi. Pikir si Budi bawa sepeda buru, ada sepeda mamanya. Waktu sepeda mama itu kan ngambil pandan ke Mesiang itu kan pakai sepeda jauh-jauh kadang-kadang. Kalau nggak ke hutan, kalau ke hutan pun pakai sepeda juga karena beda-beda tempat ya. Dibawanya itu, pergilah ke kedai. Yang anehnya Pak, tukang kedai ini pun nggak punya nggak punya apa namanya lah ya, nggak punya pikir. Bukannya dilapisnya itu, beli setengah kilo beras tadi, bukannya dilapisnya 2 lapis kayak kenapa lah? Kalau tahu deh si Budi ini kan pakai sepeda, ya. Bukannya dilapisnya apa 1 lapis kertas aso itulah. Itu dibawanya setengah kilo. Jadi waktu senja itu Bu, karena cemana buru-buru kali mungkin juga karena dia sedang kelaparan atau adiknya sedang mau cepat segala macam, disangkutnya ke stang itu, ke stang sepeda itu. Koyak apa tadi? Plastik tadi, kertas tadi. Dicurahlah beras tadi, berceceran. Ya Allah, sedih. Senja nih Bu. Dikutiplah bikin si Budi ini dalam ketakutan. Ya Allah. Dengan penuh ketakutan. Mau pulang ke rumah pasti diamun sumpah. Ditambah dengan kelaparan. Dikutipilah bikin si Budi ini dalam pasir beras itu. Ya Allah ya Tuhanku. Kurang apa sedihnya kehidupan ini Bapak Ibu.
Mana bisa lagi dikutipi, campur. Nah, pendek cerita, si Budi nggak berani pulang ke rumah, Pak. Jelas kalau pulang ke rumah, dipukul bikin mamanya. Kalau cakep sudahlah, ini pukul, pergilah dia. Tak tentu arah. Pergi dia ke hutan belantara, Bapak Ibu sekalian, menjerit dia di sana. Wahai hantu, ambil nyawaku ya hantu. Ya Allah, anak yang baru besar, belum mencapai dewasa, sudah begitu merasakan penderitaan hidup. Hilang akal untuk berbuat apa lagi. Pergi dia ke hutan berseru, hantu ambil nyawaku ya hantu. Sehingga ribut sekampung, mana Budi, mana Budi. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolonglah perhatikan orang susah, Bu. Bapak Ibu, lewat YouTube ini, marilah kita perhatikan orang-orang susah itu. Bantulah mereka. Bantulah. Budi pun hilang, tak kemana dicari, kemana cari ada. Adalah seorang kaya yang tersentuh dengan peristiwa itu. Dianggapnya lah Mamak si Budi ini saudaranya. Dan si Budi ini dan dua adik perempuannya dianggapnya lah sebagai keponakan-keponakannya. Ini diceritakan oleh seorang guru saya yang sudah meninggal. Tapi sampai sekarang saya terpikir, mati saya, Allah. Sedih. Begitulah sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak di masyarakat nih, begitulah. Banyak kejadian seperti itu. Cuman kita nggak mau memperhatikan, kita hanya mengerti diri kita. Ya kalau sudah senang saya udah, yang lain tak peduli. Masya Allah. Mari Bapak Ibu, saling mengingatkan kita dalam hidup ini. Nah, begitupun sesuai dengan tema yang kita angkat, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalaulah sekiranya Bapak Ibu sekalian mengalami seperti apa yang saya ceritakan tadi, janganlah terlalu bersedih, Pak, Bu. Serahkan diri kepada Allah, berusaha terus. Janganlah terlalu bersedih, sampai-sampai kadang-kadang berbuah kegelisahan. Hati-hati dalam hidup ini. Tak ada kata lain dalam hidup dari Bapak Ibu sekalian. Kesadaran. Bantulah orang-orang yang tidak mampu. Bantu Pak, Bu. Tidak ada orang yang miskin gara-gara bersedekah. Ini kadang-kadang bukan apa Bapak Ibu. Jangankan orang lain. Ini kakak sendiri kadang-kadang. Tak peduli sama adiknya. Tak peduli juga sama kakaknya. Kakak yang tuanya dan lain sebagainya. Hati-hatilah hidup ini. Kalau kita tidak insaf, tidak menyadari, bisa saja kita terombang-ambing. Setan itu tetap menggoda kita Pak, Bu, Ibu, supaya kita jangan menjadi orang yang baik. Pasti itu. Kadang-kadang melalui sebab macam-macam. Dia tetap berusaha supaya jangan orang berbuat baik. Sebagai contoh, ini intern kita Pak, Bu ya. Ini intern Islam ya, intern Muslim kita. Ini intern sifatnya ya. Bukan mencampuri agama lain. Contoh, sholat itu kenapa lah? Bukannya susah kali kerjanya. Paling lama 5 menit Pak. Tambah zikir, katakanlah 10 menit lah. Kita ambil wudhu bersih. Berdiri tempat yang bersih. Kenapa kok terlalu malas? Coba. Itu dulu. Kenapa terlalu malas kita melaksanakan sholat itu? Itu tadi.
Setan itu terus menggoda kita. Iblis. Jangan kita berbuat kebaikan. Masya Allah. Ada cerita Pak, kawan. Saya Pak katanya. Ini tak usah sebut susuku lah ya. Aku Pak katanya. Daripada suruh sholat biar aku mencangkul satu rantai katanya. Masya Allah. Jadi intinya saudara-saudari, mari jangan kita terlalu sedih dalam kehidupan ini. Jangan gelisah. Hidup ini jangan dibuat sedih dan gelisah ya. Bapak Ibu, sedih memang sedih. Gelisah jangan. Bapak Ibu, sedih sebatasnya dan gelisah sewajarnya. Barangkali Bapak Ibu cukuplah ini yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sengaja kita memperhemat durasi supaya Bapak Ibu jangan bosan. Dan sebagaimana biasa di akhir bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, kita bacakan sebuah sajak yang sedikit berkaitan dengan tema yang kita angkat. Jangan ciptakan kesedihan dan kegelisahan dalam hidup. Tabahlah sayang. Karya Lukman Alegga Febran. Panu yang melekat di kulitmu itu bukanlah sangat sengatan tawon tanah yang sangat berbisa. Mengapalah engkau gelisah bersangatan? Janganlah. Jangan mengada-ngada. Usah ciptakan kesedihan dalam kehidupan. Adinda, jika mau diikutkan amuk gelisah dan rayu sedih, kera di hutan juga bersedih. Tapi mereka tetap bernyanyi. Buaya di rawa juga gelisah karena seharian tiada mangsa yang singgah. Tapi toh mereka tetap bernyawa, beranak pinak, berkembang biak. Batubara Sumut 26/01/2025. Demikianlah barangkali yang dapat kita sampaikan pada nomor ini, pada bagian ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.